تأخذه سنة ولا نوم. Apa ya? Itu jahat, dia tuh iblis, dia tuh laki-laki sadar. Udah ya. Jalannya banyak banget loh. Emang dasar setan lu. Iblis, Pucet. kurang darah. Kurang darah. Ngomong aja sendiri tuh katain. Itu apa kan? Lari Kang. Yuh, senang rasanya Aki nyampe ke kampung halaman tercinta. Lain sama di asrama ya. Duh, Sini kayaknya plong, udara segar. pikiran bebas. Apalagi gua kangen banget sama bini gua si Sari. Masakannya, kehangatan tubuhnya.
Jangan ngomongin itu dong. Ngapa? Kasihan yang atuh. Ya, Makanya suruh nyari. gampang. gitu, Mak. Makanya kemarin kan lagi di mes. Sebelahnya kan ada mes perempuan. Nyari di situ. Kagak nyari pisan lu. Pengen buru-buru Kurang perek nih rumahnya bocah. si Mak. Pengen lihat si Sari. Loh. Kok bisa gitu? Sari kan istrinya. Mau gimana sih? Masakannya Bang, enak banget. Di Gua juga sebenarnya terus terang aja. Gua juga kangen si Sari. kalau lihat Sari bawaannya lapar aja kan. Kangen masakannya. Gue kira apa Kita kali makan gua dong, curiga kita aja. makan. Masakan di Sari tuh nggak ada lawannya. Beda sama di kantin. Di kantin kadang-kadang kasinan mulu. Lihat Ini bukti mau tadi. ngomong, diajak nggak? Gua rasa Ajak lah. jangan. Makannya banyak biar kecil juga. Kecil gue nambah mulu dia. Dia mau orang Lihat si Mak, ini. lihat si Mak kenyang aja bawaannya. Bisa aja. Pokoknya kita habisin olahan si Sari. Yaudah kita buru-buru aja ah. Iya. Masa perut gua udah lapar ini. Mak. Entar gua nginep malu Mak ya. Maksudnya? Gua nginep malu. Aku jauh masa harus ke Jawa. Boh nggak bisa. Ya lah Mak. Gue kan udah lama nggak pernah begawe. Biasanya kan orang kalau habis makan kenyang. Lagian Tidur. nyari doang punya bini. Makanya punya bini. Di sebelah kan ada mes wanita. Malah. Kagak mau milih sih. Bini mulu aduh. Kalau mana. sampai dia nginep, gue nggak bakal keduman. Kagak, gua kagak ngapa-ngapain. Gua dengerin doang. Ah, nggak bisa, nggak usah. Dengerin doang. Alhamdulillah sampai juga kita. Loh, kalian nggak pulang ke tempat rumah masing-masing? Udah pengen numpang makan dulu. lah. Istirahat lah. Aku capek jalan. Wah, diolok ini mah. Cepet-cepet. Gue bahagia dong. Temen main ke rumah. Aduh, duduk dulu Bang. Mah, assalamualaikum. Ada perjalanan ya? Akan pulang. Ada gak? Ada. Kang Mat. Paling lagi dandan. Biar surprise. Pemandangan Assalamualaikum. nggak berubah ya. Seperti dulu. Mama, Cuma ada apa? Akang pulang loh. Sedikit aja perubahannya. Tetap asri. Mama. Assalamualaikum. Gunung itu cakep dilihatnya ya. Iya. Apalagi yang itu tuh tinggi kayaknya ya. Mah, Akang pulang. Wah, Akang pulang ini. Ih, aku kangen banget sama kamu. Udah berapa bulan gak pernah ketemu, akhirnya ketemu lagi. Ya Allah. Duduk sini, Mah, duduk Mah. Bergetar. Duduk dong. Emang nggak seneng apa? Mama, gimana kabar gimana? Gimana kabarnya? Udah berapa bulan kita nggak pernah ketemu ya. Akhirnya ketemu lagi. Di sana kita nggak ada HP, nggak pernah komunikasi. Akhirnya ketemu lagi. Akang seneng banget tau mah. Kabar aku baik-baik aja, Kang. Aku juga kangen sama Akang. Sepertinya ada yang aneh dengan si Sari. Masa suaminya datang kok adem, nggak ada respon. Seharusnya kan istri lama nggak ketemu suami kan ceria, bahagia ya. Ini dilihatnya aneh. Ya, penampilan juga lebih pucat ya. Kita harus waspada ini ya. Oh iya mah, selama aku pendidikan, gimana keadaan kamu di rumah? Hah? Aman-aman aja kan? Baik-baik aja? Nggak ada kendala kan? Kang, Akang bisa lihat sendiri. Neng keadaannya gimana? Rumah keadaannya kayak gimana? Akang kan bisa ngerasain bagaimana keadaan sebelumnya. Terus sekarang keadaannya yang sekarang gimana? Emang ada perbedaan? Aduh Neng, alhamdulillah abang seneng banget. Neng baik-baik aja di sini, nggak kurang satu apapun. Seneng rasanya kita bisa ketemu kembali, bersama kembali. Pokoknya akan seneng banget ya Neng deh. Iya, Kang. Aduh. Jok, Ya. bagusnya kita jalan-jalan dulu ya. Gue lama nih gak lihat-lihat kebun-kebun di bawah. Biarin dia kangenan dulu. Siapa tahu ntar kita habis jalan-jalan masakan siap. Ya sip. Ayo. Kita kasih kebebasan buat dia.
Kangok, Kalian mau pada kemana? Ah, ini istri aku masak banyak loh, enak-enak. Ah, emang nggak mau cicipin? Udah. gampang masalah makan mah. Kita menata tilas dulu. Enggak. Mama ini udah lihat-lihat. Yuk. Udah yuk. Oke, siap. Pemandangan nggak berubah sama sekali ya. Itu doang yang tuh, gunung dari dulu. Itu doang yang tinggi tuh. Sayang, inget gak waktu kita pacaran dulu? Kita jalan-jalan di kebun teh, naik gunung, iya kan? Kita kehujanan, pulang sore kemalaman, kita dimarahin sama orang tua. Masih inget kan? Kalau inget itu ya rasanya gimana ya? Pengen keulang lagi, nggak taunya yang namanya jodoh. Akang, Hmm? Akang tahu kan gimana keadaan Neng waktu Neng masih sebelum abang berangkat ke pelantikan. Kenapa? Akang ada merasa yang beda nggak? Rasa beda nggak ada tuh. Akang biasa-biasa aja. Dulu rumah ini selalu Neng bikin rapi, selalu bersih. Bahkan Neng suka marah kalau Akang tuh naruh benda-benda sembarangan. Tapi Kang, mulai sekarang gak bakal denger lagi omelan dari Neng. Oh, kenapa? Perasaan Akang lihat Neng biasa-biasa aja dah. Neng ngomong dilebih-lebihkan aja. Bukannya dilebihin, Kang. Akang yang belum tahu. Akang kan bisa bedain kehangatan kita dulu sama yang sekarang. Perasaan aku nggak ada bedanya. Tatapan Neng, kehangatan sikap Neng nggak ada perubahan. Masih seperti yang dulu, masih cantik, masih oke, luar dalam. Akang ngerasa ada yang beda. Nggak ada yang beda. Coba sekarang kondisi Akang kayak gimana? Kondisi Akang biasa-biasa aja. Akang juga ngeliat Neng biasa-biasa aja. Sikap Neng, perhatian Neng. Emang Neng gak seneng kedatangan Akang pulang. Kan berbulan-bulan Akang ikut pendidikan. Gak pernah nelpon. Emang telepon gak boleh kan ya. Gak ngasih kabar. Iya kan? Harusnya Neng seneng dong. Neng senang banget kedatangan Akang. Tapi Kang, ada yang Akang belum tahu dari Neng. Belum tahu apa? Kamu ngomong gimana sih? Aku jadi gak ngerti dah. Akang inget pertama kali kita tinggal ke sini, segala kehangatan Akang dapat. Tapi Kang, apa sekarang Akang masih mendapatkannya? Aduh si Neng, kok Neng ngomongnya seperti itu sih? Akang yakin Neng pasti bisa memberikan kebahagiaan ke Akang. Lagian Neng, ini kan Akang baru datang. Pasti Neng akan kangen sama Akang. Setelah berbulan-bulan ikut pendidikan, Akang rasanya seneng banget ketemu lagi sama Neng. Apa Neng gak merasakan itu semua? Merasa kok Kang. Cuman Akang yang belum bisa ngerasain ada hal yang Akang belum rasain di rumah ini. Oh, perasaan Akang kok gak ada apa-apa? Ya Allah Kang, Akang serius gak ngerasain apa-apa. Gak ada apa-apa perasaan. Neng, udahlah, jangan mikir macam-macam. Aku capek baru pulang. Harusnya dikasih minum apa-apa gitu. Suruh masuk, suruh makan, ya kan? Kita makan bareng. Kayak dulu itu, Neng. Ingat gak buat suap-suapan? Masih inget kan? Waktu akan berangkat kan? Masih inget kan? Iya kayak gitu, Neng. Akang
ninggalin Neng ke pelantikan itu memakan waktu yang cukup lama, Kang. Neng di rumah ini sendirian, gak ada temen. Kalau lagi sakit sendiri, ngerasain sendiri. Minum obat ya harus berusaha sendiri. Kalau nggak ada yang beliin obat, ya beli sendiri, Kang. Selama Akang di sana, suka duka Neng di sini, Neng rasain, Kang. Akang mau tahu nggak? Neng waktu itu sakit loh. Waktu itu Neng sakit 2 hari. Itu Neng gak minum obat sama sekali loh, Kang. Aduh Neng, Akang minta maaf. Akang waktu itu gimana ya? HP nggak boleh sama komandan. Jadi abang nggak bisa ngomongin Neng. Ya tapi syukurlah Neng di sini Akang lihat baik-baik aja. Akang juga udah senang buat Neng, nggak usah pikirin macam-macam, ya. Iya sih, Kang. Cuman Akang tahu gak sih? Aku tuh sayang sama Akang. Ya iyalah, Akang juga sayang sama Neng. Akang, kalau suatu saat nanti Akang tahu apa yang selama ini dirahasiakan para warga, apa yang bakal Akang lakuin? Maksudnya gimana sih Neng? Akang tuh nggak ngerti pertanyaan Neng. Neng kok ngomongnya jadi ngelantur seperti itu sih? Aku udah lama nunggu Akang pulang. Akang, aku cinta banget sama Akang. Iya, Akang juga cinta sama Neng. Tapi Kang, kalau suatu saat nanti Akang tahu, Akang harus ngomong sama Neng baik-baik tanpa rasa takut ya, Kang. Aduh, si Neng ngomong makin ngelantur aja. Percayalah Neng, cinta Akang sama Neng gak akan berubah. Ya. Bukan masalah berubah, Akang. Aku juga punya rasa yang gak bisa harus aku tutup-tutupin selama mungkin. Akang, Akang ingetin semua perkataan Neng di sini ya. Ini kunci jawaban buat Akang nanti. Maksudnya jawaban apa? Akang nanti tahu sendiri kok. Akang jangan pernah takut ya, Kang. Akang juga jangan pernah ngerasa sendiri. Meskipun nanti Neng gak di sini, Neng selalu tetap ada di samping Akang. Neng tetap ada di hati Akang. Rasa cinta Neng, rasa sayang Neng ke Akang gak pernah pudar, Kang. Sampai akhir hayat Neng. Itu udah pasti Neng, aku juga akan selalu sayang sama Neng. Iya, Kang. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang Akang. Sampai Neng gak tahu harus melakukan apa lagi sampai sekarang. Neng gak bisa ninggalin Akang. Iya, makanya kan Akang lepas dari pendidikan, setelah selesai Akang buru-buru. Gak mampir kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Cuma hanya lihat Neng, rindu sama Neng, kangen sama Neng. Udah lama kan kita gak berkumpul kembali seperti ini. Akang, kalau waktu bisa diputar, Neng gak bakal ngasih izin Akang untuk pergi pelantikan, Kang. Neng mau, Neng ada yang jagain. Gak seperti kemarin, Kang. Neng sendirian. Gak ada yang mentingin Neng. Anak gak punya, Kang. Saudara gak ada.
Akang jauh. Cukup Neng. Neng nggak usah ngomong seperti itu. Yang terpenting adalah Akang udah ada di sini. Akang udah ada di sisi Neng. Neng nggak usah mikir macam-macam, ya. Tapi Kang, apa Akang tetap mau situasinya seperti ini terus? Aduh, apapun yang terjadi, Akang akan selalu setia sama Neng. Dulu Eneng selalu masakin buat Akang, nyiapin sarapan, makan malam, merapikan diri Akang. Tapi Kang, mungkin kalau suatu saat Akang tahu, Eneng gak bakal bisa lagi Kang. Neng, udahlah. Neng nggak usah mikir macem-macem. Yang terpenting adalah kita masih bisa bertemu kembali. Akang sehat, Neng juga sehat, nggak ada kurang satu apapun. Yang penting kita udah sehat, udah akan senang itu aja. Kita masih bisa bersama kembali. Kang, maafin Eneng ya. Selagi masa Eneng dulu-dulu suka ngebantah perintah Akang, durhaka sama suami. Terus juga Eneng suka ngedengerin apa kata-kata Akang. Udah cukup Neng. Neng nggak usah ngomong seperti itu. Neng nggak usah mikir macam-macam. Akang yakin, Akang percaya Neng istri yang setia kok. Bukan masalah setia lagi Kang. Akang pasti tahu nanti apa yang bakal terjadi. Akang semangat terus ya. Kalau nanti Neng udah nggak ada. Aduh Neng jangan ngomong seperti itu. Akang teh jadi bingung atas pertanyaan Neng. Oh ya Kang, selama Akang pendidikan, kabar Akang bagaimana? Terus semasa Akang di sana, Akang baik-baik aja. Kabar Akang gimana di sana? Oh iya Neng, Akang belum cerita ya. Wah, di sana tau nggak? Akang paling terbaik, Linmas terbaik se Asia Tenggara. Terus Akang jadi diangkat jadi pelatih juga terbaik, dapat nilai tertinggi. Pokoknya teh Akang di sana lulusan terbaik. Mungkin waktu kalau masih ada HP, Akang kan ngabarin Neng biar Neng bangga, iya kan? Sakingnya HP-nya nggak ada sih, makanya Akang baru cerita. Seneng rasanya Neng. Ya mungkin demi karir Abang pulang dari sana, karir Abang akan menanjak demi rumah tangga kita ke depannya Neng. Akang, Akang kan waktu berangkat Akang bawa handphone. Handphone Akang kemana? Kan waktu HP dengan sana dikumpulin semua. Aktivitas HP itu nggak ada, dimatikan semua. Jadi nggak ada tuh yang komunikasi sama keluarga, sama saudara, sama orang tua tuh nggak boleh. Biar fokus ke pendidikan, begitu maksudnya Neng. Tapi Akang nggak pernah ada satu kabar pun yang Eneng dapet. Emang di sana nggak ada wartel? Ya memang nggak ada. Di sana kan di hutan. Mana ada wartel atau Neng? Ya, HP aja dikumpulin. Pas begitu pulang pendidikan baru dikembalikan lagi. Kenapa Akang kesini nggak ngabarin Eneng? Maksudnya gini Neng. Abang kemarin ngabarin. Biar surprise. Biar tuh kaget. Ya kan udah lama gak ketemu, kangennya rindunya seperti apa. Emang Neng gak kangen sama Akang? Kangen. Nah iya. Cuman Cuma kenapa? yang lebih kaget itu nanti Akang. Kagetnya kenapa? Nanti Akang pasti tahu kok Nengnya kenapa. Terus juga Nengnya selama ini bagaimana. Itu nanti Akang tahu. Berita ini pasti akan muncul Kang. Muncul.
Neng ngomongnya ngantur, itu lagi diomongin. Akang jadi bingung dah. Selama Akang di sana, Akang kan di hutan. Iya, emang di hutan. Akang ngapain aja di sana? Pokoknya di sana Akang tuh ikut latihan, ya kan, ikut latihan lari. Pokoknya tuh makanan tuh nggak ada, paling kalau lapar Akang makan tumbuh-tumbuhan, ya kan, paling daging-daging rusa, Akang berburu. Pokoknya tuh nggak ada nasi, ya kompor aja nggak ada, paling bakar api unggun, seadanya makan di hutan, makan tumbuh-tumbuhan yang ada yang bisa dimakan, itu yang bisa dimakan demi bertahan hidup. Ya seperti itu kalau pendidikan. Tapi Akang nggak makan rotan kan? Ya enggak lah Neng, rotan keras masa dimakan. Ih Neng udah lucu dah, ada aja pertanyaan seperti itu. Tapi Neng di sini kan baik-baik aja kan ya? Baik-baik aja Kang. Alhamdulillah, Akang udah tenang banget dah. Tapi Kang, Aneng sempat minjem uang sebelah karena sekarang Neng gak punya uang. Aduh Neng. Uang yang abang titipin udah habis. Baru kemarin kok Kang. Udahlah, kalau masalah uang gampang, nanti akan uang itu akan uang ganti uang. Akan kembalikan lah, tenang aja Neng. Kalau masalah uang, kalau masalah utang Neng, yang terpenting Neng itu di rumah dalam keadaan sehat, udah itu aja. Tapi Kang, itu Mas Joko sama Mas Andi belum dibikinin makanan. Nggak tahu tuh dia, katanya dia mau jalan-jalan. Tadinya sih dia katanya mau makan, udah lama kan nggak pernah ngerasain masakan Neng. Katanya berubah pikiran, katanya mau jalan-jalan dulu. Ya udah nggak apa-apa. Tadi gue mereka kembali lagi kok. Akang, kok Neng dilaletin terus? Kenapa? Ada lalat yang suka nempel. Kenapa? Oh iya, nggak tahu deh. Ah udah lah Neng, cuma lalat diomongin. Oh iya Neng, sering rame apa gimana, keadaannya gimana waktu Akang di sana? Akang inget tanaman kita yang waktu itu kita tanam? Itu sempat gugur Kang. Lo kenapa kok? Emang gak pernah disiram sama Neng? Bukan gak pernah disiram, di sini tuh pernah kemarau. Nggak hujan, air sumur juga mati Kang. Oh iya. Kalau di sana sih karena deket sama gunung jadi subur. Akang lihat itu tanamannya di sebelah sana. Iya Akang lihat. Itu Kang yang mati. Hampir semua lahan yang tanaman kita tanam mati Kang. Cuman ada beberapa yang tumbuh kecil-kecil yang baru kemarin sebelum kejadian ini Neng tanamin. Tapi setelah kejadian gak ada lagi yang nyiram Kang. Hujan pun tidak turun. Bagaimana Kang kalau nanti itu mati lagi? Ah Neng, memang kemarau terlalu panjang. Ya Akang juga minta maaf karena kelamaan Akang pendidikan. Mungkin kalau Akang di rumah akan nyiram, jadi terurus tuh kebun-kebun kita. Tapi kan sekarang Akang udah di rumah, Akang bisa udah nyiram lagi, bisa bercocok tanam lagi, bisa nyiram kembang lagi, ya kan? Pokoknya ada Akang mau beres sekarang mah di rumah. Masalah pekarangan, masalah tanah depan kita, bunga-bunga kita. Tapi Neng pesennya Kang, bunga yang itu jangan diapa-apain. Iyalah, Akang tahu itu kan bunga. Jangan sampai ada satu orang pun yang metik. Apalagi sampai nggak izin. Ya pokoknya siap, beres. Akang jagain 1 kali 24 jam. Neng nggak bakal ikhlas Kang. Karena bunga yang ada di sana Neng rawat. Waktu kemarau kemarin
itu Neng beli aqua kan, aqua gelas air minum. Itu Neng siram pakai itu. Wah, kena Maroki nggak ada airnya ya. Iya. Kenapa tahu yang itu doang yang Neng siram? Udah Neng, tenang aja. Itu bunga. Akang masih ingat kan? Yang bibitnya Akang kasih, Iya. yang kita tanam sepas kita beli rumah ini. Ya inget lah, masih Akang nggak inget sih. Ya itu Kang, pesan Neng cuman itu. Udah Neng, Sampai nanti akhir ayat. nggak usah mikir macem-macem. Pokoknya sekarang ada Akang di sini, beres lah, tenang lah. Segala pekerjaan Akang yang beresin. Neng nggak usah terlalu capek, ya. Neng cukup ngurusin Akang aja, ya. Akang, Akang lapar. Iya, Udah yuk kita masak di dapur. iya. Dari tadi keenakan ngobrol, jadi lupa. Yuk kita masuk yuk. Ayo Kang. Jangan lupa tas teman-teman Akang juga. Oh iya, kelupaan. Dan mereka baik lagi ya. Ayo kita masuk. Jok, lu inget nggak pertama kali lu datang kemari? Lu kan gua ajak lewat sini. Ingat lah Kang. Kang Andi kan yang ngajak saya muter-muter di sini. Iya. Yang bilangnya katanya tempat ini angker gitu kan? Emang itu dulu, emang dulu ini tempatnya angker. Di sini pernah kejadian tuh di gang situ yang depan itu. Oh iya. Dulu. Iya. Ini cerita orang tua gua ya. Di sini pernah terjadi pemerkosaan, Jok. Nah, akhirnya si gadis ini meninggal secara tragis akibat digilir. Oh itu yang namanya bilang angker, jadi setannya itu gentayangan terus gitu ya? Nah, iya. Jadi si wanita ini gentayangan terus dia meneror. Nah, makanya jalanan ini sepi kan? Iya sih. Nah, gua pengen lewat sini karena ini masa lalu kecil gua, tempat gua main sini. Kang Andi waktu itu naik pohon bambu itu buat letokan, ya kan? Saya inget ini. Gua pernah terperosok ke situ tuh. Iya, waktu ngambil bambu buat bikin letokan. Bagus itu ada bambu yang miring, jadi gue bisa pegangan. Kalau nggak ada pohon bambu yang miring, aduh, gue nggak bisa bayangin, Jok. Ya mungkin gue jadi korban berikutnya kali. Saya sebenarnya kangen banget suasana pedesaan seperti ini, Kang. Udah lama kita di asrama. Ya kita di asrama boro-boro ngeliat apa, Jok? Ngeliat rumput boleh nanem. Ngeliat pohon boleh ditanam. Nggak ada alamiahnya. Di sini kan asri, rindang, udaranya juga sejuk. Pas kita pulang keluar bebas, perasaan plong gitu kan. Apalagi kalau ingat pembimbing. Aduh, kadang-kadang gua enek. Pahit emang. Kalau lagi dibimbing begitu. Indah banget Indonesia sebenarnya, kampung kita ini. Aduh. Tapi kalau malam terus terang aja, gua nggak berani luar sini. Apalagi lu orang pendatang. Iya sih. Tapi gua Kang Andi, tadi perhatiin nggak bininya? Si Muk ya? Si Mak. Oh iya, gue lupa mulu kadang-kadang manggil nama dia tuh. Mukanya pucat, sikapnya tuh kayaknya gimana gitu ya, pandangannya kosong gitu loh. Iya, jauh beda emang. Apa gara-gara dia sering ditinggal sama suaminya kali ya? Kan suami selama ini kan ikut pendidikan. Tapi nggak begitu juga, Kang Andi. Ini pucat, kayak orang udah nggak ada darahnya gitu. Iya juga sih, Jok. Kayaknya jauh beda tuh. Kayak bukan si Sari kan, namanya Sari kan ya? Bang Muk suami istrinya? Iya, Sari. Dulu saya tergila-gila sama dia itu. Dari masakannya enak, orangnya botok. Enggak, yang saya nggak habis pikir apa dia lagi sakit. Karena orang sakit kena suka pucat juga. Apakah hal ini Kang Mak juga mengetahui ya? Nah, masalahnya Kang Mak kayaknya ngobrolnya asik-asik aja sama dia. Padahal dianya, si Sarinya itu diem kebanyakan.
bengong. Ya kalau itu sih namanya lama nggak ketemu. Ya mungkin feeling dia masih sama aja kali. Kalau kita kan jarang ketemu. Tapi biasanya nggak begitu, Kang. Kang Andi, Ya. apakah Kang Mak tahu ya istrinya seperti itu? Ya mungkin dia tahu, cuma dia tahan aja kali. Ya tapi kan kita aja ngelihatnya udah beda banget, apalagi dia yang setiap hari. Aduh, bingung lah saya. Ada apa ini, Pak? Ya mungkin kalau feeling saya sih masih tetap satu tadi. Ya mungkin dia lagi sakit gitu doang. Kalau firasat saya mah kagak jauh-jauh. Tapi orang sakit juga nggak begitu, Kang Andi. Ya mudah-mudahan sih Kang Andi nggak terjadi apa-apa sama Kang Mak. Ya harapan saya sih begitu. Tuh, pemandangan masih asri aja kan? Iya. Dulu kan Kang Andi pernah jatuh di sana ya? Bukan jatuh Yang lagi. kesugrak bambu. Iya, sampai kebeler saya itu, sampai berdarah. Iya. Yang dulu ya saya datang masih kecil, masih congean saya. Masih asli bener kan? Ingat gak waktu saya datang ke sini dari Ingat. Jawa? Kuping conge. Nah, Bang Andi juga korengan. masih inget nggak? Itu binatang apa itu? Oh iya. Laba, apa tuh? Laba-laba ya? Oh iya. Pasti tahu lah itu, Mak. Kang Andi kan pernah digigit itu kan? Iya dulu. Adem rasanya pikiran. Tapi ngomong-ngomong, kita udah keluar jauh nih, Kang Andi. Ya nggak apa-apalah, mengenang masa lalu kita. Ngerinya Kang Mak nyariin kita lah. Ya orang di rumahnya biarin lah. Jembatan ini dari dulu nggak pernah berubah ini. Iya Kang ya. Aduh, asri bener. Coba dulu kita loncat-loncatan dari jembatan ini. Lagi dulu mah lagi saya masih kecil. Ini kali gede banget. Airnya jernih. Airnya mengalir. Duh. Masih asri banget ya. Ini tempat saya mandi sini nih. Tempat saya mandi, saya lompat dari sini ke sini. Buar tuh. Adem banget. Perasaan enak banget masa kecil kita dulu ya, Kang Andi ya. Saya kalau pengen saya puter lagi, saya pengen jadi anak-anak lagi. Bebas raja jadi anak-anak. Main, makan, tidur. Tapi kan udah berlalu semua, Kang Andi. Kang Andi, saya masih bingung dengan sikapnya si Sari tadi. Ya, saya juga merasakan sih. Biasa. Ya salah satunya kan biasanya asal kita nyampe kan dia ceria, nyambut kita secara hangat, ya kan? Kalau tadi penyambutannya nyapa aja enggak, Itu yang saya bingung. mukanya lihat dingin, pandangannya kosong. Tapi kok Kang Mak nggak curiga gitu? Ya mungkin dia juga merasakan. Ya cuma berhubung masih ada rasa kangennya, jadi itu dikesampingkan. Tapi saya yang bingung. Biasanya kalau ada kita pasti nyapa. Iya, Mukanya juga menoleh ke kita. Ini buru-buru. seolah-olah nggak ngeliat kita ya. Nganggapnya ke situ aja. Kosong gitu. Mudah-mudahan sih Kang Mak bisa merasakan itu semua, Kang. Tapi kalau saya pikir-pikir, ini kok ada yang beda ya? Dingin, Kang. Iya sih, kita harus waspada untuk saat ini. Enggak, maksud saya begini. Ini kok anginnya beda tuh. Lagi kita duduk, anginnya semilir. Oh iya ya, perasaan lain ya. Ya mungkin ada binatang yang lewat kali. Binatang lari, anginnya hembus kali. Itu apa tuh? Goyang-goyang. Apa itu binatangnya? Binatang di atas kali ah. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Ya, kita berpikir baiknya aja, nggak boleh berprasangka buruk. Tapi terus terang saya merinding, Kang. Iya. Saya juga merasakan yang merinding.
Tuh, lihat tuh. Apa jangan-jangan itu apa, Kang? Lari, Kang. Lari, Kang. Kang, Kang, dia ngejar kita, Kang. Lari, Kang. Lari terus. Kang, tungguin, Kang. Kang. Kayaknya udah aman di sini. Enggak, dia ngejar. Kang Andi, penampakan itu dari dulu sampai sekarang masih ada aja. Mungkin dia dendam kali sama kita. Lagi kita kecil, itu kan kali kita bagelin mulu. Pun-punan itu kan kita cabutin mulu. Ngapa baru sekarang dendamnya? Lah kan lagi kita kecil, kita merangkak dewasa kan kita pergi. Ngomong-ngomong kita pulangnya gimana, Kang Andi? Cuma jalanan itu doang atuh. Ya paling kita lewat sono dah. Nyasar dah. Kalau kita lewat sono lagi, lah ntar kalau dia nungguin gimana? Saya khawatir Kang Mat nyariin kita. Ya, kalau ke situ sih dia udah pasti mikirin. Tapi gimana lagi? Mendingan kita jalan muter dah daripada kita lewat sono lagi. Kan itu apa bukannya si Sari, istrinya Kang Mak? Nah, bener kan? Itu si Sari. bukan. Bener. Ya mana mungkin si Sari kan di rumah sama Kang Mak, gimana sih? Bener kan? Itu si Sari. Ah, orang lain kali cuma mirip doang. Coba lihat dengan seksama tuh, lihat tuh. Iya. Sari kan? Berarti Kang Mak di rumah sendirian. Nah, tuh kan? Kok hilang, Kang Andi? Saya bilang kan tadi kali halusinasi aja. Ya aja yuk. Yo, saya juga ngeri kalau gini. Kita ke rumah Kang Mak aja yuk. Ayo. Wih, jadi merinding saya kalau gini. Saya mengenang masa kecil saya. Saya tahu kalau daerah sini serem. Ya saya pikir namanya siang, nggak mungkin lah ada penampakan. Ternyata penampakan itu siang juga ada, Ki. Mari aku jelasin dulunya tempat ini seperti apa. Mari aku jelasin. Aki mau bertanya sama kalian. Kalian ini mau kemana? Dari mana? Saya sebenarnya dulu kecilnya saya tinggal di sini. Begitu saya remaja, saya ikut pendidikan. Nah, sekarang saya pendidikan lagi istirahat, lagi libur. Jadi saya pulang, istilah pulang kampung lah. Nah, kebetulan ini dulu tempat main saya. Jadi secara nggak langsungnya saya ingin mengenang masa kecil saya. Ternyata dari dulu sampai sekarang penampakan itu masih ada, Ki. Tahu ya kalian anak muda. Belum lama ini ada seorang kejadian yang sangat tragis. Kejadian apa, Ki? Seorang wanita yang bernama Sari. Sari. Sebentar, Ki. Sari. Di sini ada teman saya yang mempunyai istri Sari. Tapi kan dia masih hidup. Tapi saya lihat
saya sampai tadi ke rumahnya, ini raut mukanya pucat, pandangannya kosong. Apakah itu berhubungan Ki sama sesama nama Sari? Sebentar. Aku jelaskan lebih rinci. Dia punya suami yang bernama Kang Muk. Kang Muk? Ya, Kang Muk itu kan teman saya Ki. Kang Muk ini ikut pendidikan setelah beberapa tahun lamanya tidak muncul-muncul, tidak kembali-balik. Sari ini mendapat Apa Ki? Kejadian. sangat tragis. Apa? Kejadian tragis. Dia ada yang memperkosa, merampok, dan membunuhnya. Astagfirullahaladzim. Nah terus apa yang terjadi dengan Sari sebenarnya Ki? Mungkinlah dengan kejadian itu arwah si Sari masih bergentayangan belum dan tenang, dan tempat ini tempat yang sangat angker. Tidak ada satupun seorang yang di muka bumi ini yang berani lewat sini. Jadi selama ini nggak ada yang lewat sini kecuali saya berdua. Tempat ini hutan yang sangat masih berawan. Tidak ada satupun orang yang menjaganya. Jadi kalian harus hati-hati. Jangan berkata macam-macam. Iya Ki. Sombong. Iya Ki. Cuma yang saya nggak habis pikir Ki, Sari ini kan istrinya Kang Muk. Nah, sedangkan Kang Muk ini dia kan teman saya. Nah, saya ini baru pulang bareng sama Kang Muk. Nah, sekarang saya rencana menginap di rumah Kang Muk. Berarti wanita yang tadi di rumahnya ini siapa? Itulah. Ternyata Sari itu sudah lama meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sulit diterima dengan akal sehat. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah terus kalau memang si Sarinya meninggal, kok rumahnya bisa terawat gitu? Seharusnya kan, ya gimana sih Ki, namanya rumah kosong. Udah pasti berantakan. Tapi tadi pas saya sampai ke rumahnya, depan rumahnya rapi, bersih. Nah terus siapa yang merawat rumah ini? Kalau untuk seperti itu Aki nggak tahu mana urusan mereka. Hanya supranatural lah, dukun-dukun pintar lah yang bisa mengetahui itu semua. Mendingan kalian cepat pulang dari tempat ini. Saya takut terjadi apa-apa dengan kalian. Gimana Kang? Ya udah, bener kata Aki. Kita pulang aja. Kita ke rumahnya Kang Muk lagi. Tapi Ki, ada hal yang ingin saya tanyakan ke Aki. Saya kan tadi pergi lewat sono. Nah terus sekarang saya pulang lewat mana? Masa kalau saya pulang lewat sana lagi, saya takut ditampakin yang seperti saya lihat tadi. Mas Aki jalan sana aja. Kayaknya lebih aman. Yang ini melihat satu apapun mencurigakan. Jadi itu awal mulanya si Sari meninggal. Tapi yang saya nggak habis pikir Ki, selama di asrama kok pihak keluarga
sanak saudara atau tetangga nggak ada yang ngasih kabar ke Kang Muk. Nah, itu yang saya nggak habis pikir, Ki. Salah mereka. Saya juga nggak ngerti. Apa jangan-jangan Kang Muk udah dianggap mati, udah dianggap tiada sama pihak keluarganya? Karena ada kabar kamu selama ini keluarganya menganggap kamu itu udah tiada. Sungguh aneh. Nggak bisa dicerna secara akal sehat kalau gini. Sekarang gimana saya mau mencerna ya? Saya sampai ke rumah keadaan bersih, rapi. Si Sari juga istrinya Kang Muk keluar. Cuma keanehannya satu, mukanya pucat, tatapannya kosong, sambutannya ke kami tuh adem, tidak ada rasa kehangatan kekeluargaan. Masalahnya tahun-tahun yang lalu bila kami pulang itu nyambut hangat secara kekeluargaan. Kalau tadi bener di luar bayangan, di luar imajinasi saya mendambakan nyampe ke rumah Kang Muk. Biasanya saya sampai, Mang Andi, Mang Joko mau ngopi apa? Sebenarnya dia tahu selera kami, tahu saya hobinya memang kopi pahit sama kuku singkong. Kalau tadi mah ya menyiapkan aja enggak, apalagi nawarin, basa-basi nyapa aja enggak sama sekali. Gak habis pikir saya Ki dengan kejadian ini. Kita harus menghibur Kang Muk nanti. Alangkah baiknya mendingan kalian bilang ke kamu cara baik-baik. Iya. Bahwasanya istrinya lah tiada. Saya juga nggak habis pikir kenapa kamu tidak melihat itu semua. Orang lain melihat tapi kamu tidak merasakan. Nah, disitulah rasa keanehannya. Mengapa Kang Muk tidak bisa membedakan? Gak habis pikir saya. Benar-benar aneh ini. Cuma Ki, saya minta saran dari Aki. Bagaimana cara saya menjelaskan ke Kang Muk biar Kang Muk ini nggak shock, nggak kaget. Alangkah baiknya kalian berdua temannya yang pelan-pelan atau mungkin ke orang pintar atau mungkin ke tokoh masyarakat yang ada di dekat situ yang mengetahui seluk-beluk ceritanya. Ya, untuk urusan ini Aki nggak tahu ya. Iya. Aki mau pamit. Sebentar Ki, saya mau tanya satu kali lagi. Sebenarnya saya bingung mau bertanya apa sama Aki. Karena Aki tuh secara gamblang, secara jelas menceritakan hal-hal yang di luar logika manusia Ki. Istri kamu telah lama tiada semenjak suaminya berpendidikan. Orang-orang sini sekitar sini, warga sini sudah mengetahui itu semua. Ya cuma anehnya kamu seperti dibutakan oleh kepergian istrinya. Nah, itulah yang saya nggak habis pikir. Kok keluarganya tega tidak ngasih kabar sama sekali ke Kang Muk.
Sedangkan keluarganya juga kan tahu Kang Muk itu lagi menjalani pendidikan. Apa mereka tidak tahu di mana Kang Muk menjalani itu semua? Memang selama di asrama sana, terus terang aja Ki, kami semua tidak boleh memegang alat komunikasi. Semua barang yang bersangkutan dengan elektronik itu nggak bisa masuk ke asrama. Maksud dari pimpinan biar kita semua fokus sama pendidikan. Apa ini disembunyikan oleh pimpinan saya di asrama biar Kang Muk fokus di asrama, biar dia fokus menjalani pendidikan. Tapi jahat sekali kalau sampai itu terjadi. Aki mau kemana? Motor ke bawah dulu. Kalian hati-hati di hutan sini. Iya Ki. Ki, Kemana? Kemana Kang Hani? si Akinya hilang. Jangan-jangan. Wah, Penghuni sini lagi. Lari Kang. Mimpi apa kita semalam Kang? Kang Mak, Kang Makmur, Kang, ada nggak? Kang, Kita harus cepet-cepet kasih tahu iya, Kang Mak Kang Makmur, bahwa Sari itu udah meninggal. iya, cuma orang di mana, Kang? Mana orangnya ya? Di samping kali, Kang Makmur, coba ke samping. Ada nggak? nggak ada Kang Andi. Aduh, kemana sih dia? Kang Makmur, Kang Makmur. Udah dobrak aja, dobrak. Aduh. Periksa, Mana Kang ada Makmur nggak? ya? Kang Mak, Kang Makmur, Mur, Kang Kang, Makmur. Kang, Nggak ada di belakang. nggak ada Kang Andi di dalam juga. Aduh, kemana kita cari dia? Samping kali, samping yuk. Kang Mak, Kang Makmur. Kang Mak, Mana sih lagi dia? Ada apa? Mang. Sari, Sari. Harus kita segerakan ini. iya. Sepertinya Kang Makmur depan. Oh iya. Kang Muk, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Kita harus duduk sini dulu. Kalian kemana aja sih dicariin? Udah duduk dulu, kita ngobrol. Ini ada hal penting. Ini kalian sebenarnya ada apa sih? Ngos-ngosan kayak orang habis dikejar hantu aja. Gini Kang, saya memang habis dikejar hantu. Dan hantunya ini, maaf Kang sebelumnya, bukannya saya nggak percaya sama Akang. Bukan maksud hati saya ingin nyakitin hati Akang. Tadi yang di rumah Akang, istri Akang, itu ternyata udah meninggal Kang. Kamu kalau ngomongnya bener, ada-ada aja. Mana ada siang-siang ada hantu begini. Bener Kang, bener. Dengerin ceritanya dulu. Gini Kang, biasanya kalau kita nyampe ke rumah Akang, istri Akang tuh nyambutnya hangat, mesra, penuh kekeluargaan. Tapi pas tadi pagi saya lihat, mana ekspresi untuk kami berdua aja nggak ada. Sambutan ke Akang aja, tatapannya dingin.
Kalian ngaco udah berdua. Tadi siang, saya barusan tidur bareng sama dia. Kang, Macem-macem aja. Jangan ada-ngada dah. ini bener Kang. Bukannya kami berdua ngada-ngada. Tadi pas saya jalan berdua sama Kang Joko, saya kan ke pancuran belakang yang di tebingan sana. Nah, saya ketemu sama Pak Tua. Pak Tua yang berambut putih, pakai campi, pakai topi bambu begitu. Nah, dia menceritakan hal di lingkungan wilayah sini. Akang harus percaya, Kang. Kami nggak berdua, nggak mungkin bohong. Saya kan suaminya, nggak mungkin lah. Orang tadi bareng sama saya Kita tidur. ini sahabatan udah lama, Kang. Nggak mungkin Itu kami bohong. jelmaannya, Kang. Kayaknya udah Kang, stres ini. Saya nggak mimpi, Kang. Salah lihat kayaknya. Astagfirullahaladzim. Mata saya masih normal. Mata masih normal. Saya juga nggak mimpi, Kang. Mungkin Akang kali yang mimpi. Ini sebenarnya ada angin apa sih? Astagfirullahaladzim. Jangan bercanda dah. Kang, kami berdua nggak bercanda. Kami mohon, Akang percaya sama saya. Kami jujur, kagak dusta. Akang lihat perubahan istri Akang tadi, gimana? Sikapnya dingin. Makanya jangan kebanyakan film horor ditonton. Jadi begini akibatnya. Apalagi lu sering lihat ya channel Betawi Ngapak TV. Itu sering tonton. Maaf, Kang. Jangan. Memang Jadi ke bawah terpengaruh. Kami memang suka nonton film horor, tapi ini kenyataan, realista. Aduh. Asli, Kang, kami mohon. Percaya, Kang. Kami tuh kasihan sama Kang. Saya percaya gimana sama kalian. Orang saya tidur bareng. Terus makan. Terus bobo lagi. Nah, tadi saya pas nyampe ke rumah Akang, saya cari-cari Akang di rumah nggak ada. Maaf sebelumnya, pintu rumah saya dobrak. Saya cari Akang ke kamar, ke dapur, sampai kamar mandi, sampai ke taman belakang. Akang nggak ada. Pas begitu kami berdua keluar, istri Akang ada di depan pintu. Dengan wajah pucat. Dengan wajah pucat, tatapan kosong, Kang. Saya bingung. Kalian habis makan apa sih? Astagfirullahaladzim. Kayaknya mabok nih berdua nih. Kami berdua kagak mabok. Kami normal. Kami sadar, Kang. Kang, aduh, gimana cara ngejelasinnya? Saya juga bingung kalau gini. Akang lihat gak perubahan pada diri bini abang? Nggak ada sama kali perubahan. Seperti dulu. Masih anget. Sari itu udah berubah, Kang. Ah, nggak mungkin saya percaya. Ini kejadiannya udah lama, Kang. Udah lama. Menurut Aki yang tadi saya temuin, itu meninggalnya tragis, Kang. Dirampok, Diperkosa. terus dibunuh, Kang. Ya udah, Kang. Kalau Akang nggak percaya, mari kita buktikan bersama ke rumah. Kita lihat Sari cara bareng-bareng. Ayo, Kang. Kalian kok maksa banget. Bukannya kami berdua memaksa. Sekarang buktikan, Kang. Ayo. Kang, kita buktikan, kita cari si Sari. Panggil. Ma? Mama? Ma? Ma? Bukan. Nggak ada. Iya. Ma? Tuh kan nggak ada. Istri Akang ini cuma jelmaan, Kang. Aneh. Istri Akang udah meninggal. Tadi ada. Apa mungkin lagi ke warung? Nggak mungkin, Kang. aja. Kalau dia ke warung, pintu pasti tertutup. Tuh kan, istri Akang nggak ada di rumah. Istri Akang cuma jelmaan. Tapi kok kebuka begini? Pintu terbuka, Kang. Emang itu boleh saya yang jebol. Ah, nggak mungkin ah. Kalau dia pergi ke warung, pastinya pintunya tertutup, Kang. Nggak mungkin ngeblak begini. Iya. Kalau gini benar kan? Buka aja. Ledor. Lihat, Tata. Kalau ada orang masuk gimana? Istrinya kosong. Nggak ngerti.
Aku nggak kemana-mana kok, Kang. Sama Kang Andi. Istrinya hilang. Ayah Ada kan kemarin. istrinya? Tuh, Kok Kang Makmur kamu ngobrol nggak sendirian. ada? Heran. Iya, Apa istrinya dia, nggak ada. apa dia kagak nyadarin ya? Pergi Istrinya ngebilang-bilang kamu. Tapi penglihatan dia Sebenarnya kok tadi ada. kamu kemana sih? Kalau gini benar kan? Kecurigaan kita Yang bikin selama orang ini. bingung. Tapi kenapa Kang Akang nggak pernah khawatir sama percaya kamu. sama kita ya? Ya, Kalau pergi ngomong-ngomong, namanya tertutup. pintu Dengan dikunci. kerinduannya kali. Jangan begitu caranya. Kasihan Kang Mak. Awas jangan sampai ketahuan. Kamu Ya Allah. semenjak Sampai begitunya kamu nggak percaya sama Akang kita. pulang, Buktinya ada. apa bener kata orang? Gimana cara ngejelasinnya kalau begini? Banyak perubahan. Tinggal Mendingan sendiri Kang. Ya, kita bobo yuk. makanya. Apa dia nggak merasa gitu? Awas. Dia diri. Kelihatan. Tuh, digandengin. Bener itu nggak ada gandengannya. Harus kita kasih kepercayaan nih. Kasihan Kang Maknya. Kang maaf kalau gini. Aduh, sian bener kalau gini. Udah nggak lihat dia udah masuk. Suara apa nih? Kang Mak kayaknya teriak Kang. Kang Mak kayaknya teriak. Coba kita lihat Kang. Coba ketok Kang. Saya nggak berani ketok. Kang Mak. Kang Mak. Malah santer suara. Mau makanan Kang. Takut. Jangan tinggalin saya Kang. Di bulan purnama serem banget lagi. Gimana nih Kang? Tuh, Kang Mak udah teriak-teriak. Lagi. Kang Mak. Kang Mak. Bangun gak? Enggak kan? Gimana nih Kang? Udah, kita intip aja dari samping. Ayo sih. Kita balik lagi Kang. Kita pelan-pelan aja. Kang Mak berduaan sama. Kang Makmur. Nah, itu kan Pucet, istrinya. Pucet. Ini Kabur kan? Kabur kan? ini udah Kabur.